Halo teman-teman semua, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Senang sekali tuh bisa kembali belajar bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya. Ada Benny dan juga Aryo. Halo semua. Halo, Halo, selamat malam. malam. Semoga selalu dalam keadaan baik ya, sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kembali mengajak teman-teman semua untuk sikap hati kita seperti pada kisah para rasul 17, yaitu seperti jemaat di Berea yang menerima firman Tuhan Injil ini dengan hati yang terbuka, hati yang benar, lalu juga mengecek kebenarannya setiap hari di Alkitab. Ya. Jadi nggak cuma telan mentah-mentah aja yang kita ucapkan, cuman kalau teman-teman masih kurang yakin, bisa mengecek kembali kepada Alkitabnya. Gitu. Ya. Gimana kok Ben? Hari ini kita mulai masuk ke 2 Korintus ya. 2 Korintus 1. Ya, jadi 1 Korintus tuh udah selesai, kita udah selesaikan. Berapa 16 chapter ya. Berarti kira-kira 16 minggu tuh kita habisin 16 minggu. ya. 16 minggu ya buat ngabisin 4 bulan. 1 Korintus. 4 bulan ya? 4 bulan. Iya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Ya kan? Ke surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Yes. Artinya ini sesudah yang pertama itu, terus ada surat yang ini lagi yang dikirim. Nanti kalau kita baca, nadanya udah agak berbeda nih sama yang 1 Korintus. Ya. Lebih keras atau lebih... Nanti kita baca aja, nanti kita baru lihat teman-teman habis baca ngerasanya gimana. Ya. Oke? Kita langsung aja ya. Gue yang baca aja dulu nih. Gue baca, nanti kalian yang langsung ini aja. Highlight aja mana yang mau dibahas. Ya. Oke? Jadi surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus itu diawali dengan salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Perikop berikutnya ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dengan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sampai situ dulu. Kok kalau kita baca di zaman-zaman lagi COVID-19 ini langsung kayak hidup banget ya, gitu. Karena pasti banyak juga gitu kita yang sedang mengalami kesusahan atau apapun itu ya kan, pencobaan. Nah, kira-kira habis baca yang awal ini gimana? Apa yang mau kita highlight dulu nih? Kalau gua highlightnya itu di sini Allah sumber penghiburan ya dalam penderitaan. Ya. Jadi kita menaruh pengharapan kita hanya pada Allah dan juga kita di sini saling menguatkan juga ya. Karena
dibilang ya banyak kata-kata yang dibilang tentang penguatan, tentang saling penguatan gitu. Ya. Antara sesama jemaat doa kamu, ya jadi contoh juga tentang mereka segala macam kekuatan mereka menghadapi penderitaan ini gitu. Dan di sini juga pastinya kan kita tahu sebagai orang percaya kalau penderitaan ini bukan penderitaan ya, istilahnya cobaan ini juga tujuannya adalah untuk kebaikan dan untuk kemuliaan Allah pastinya gitu. Dan kita juga mereka jadi bisa bersaksi, kita jadi bisa bersaksi kebaikan Allah apa yang kebaikan Allah apa kemuliaan Allah yang dinyatakan pada hidup kita atas penderitaan tersebut. Iya. Gitu. Iya. Yang gue dapat itu sih. Iya. Mas Aryo apa Mas? Kalau saya menyorotnya adalah judul bagian ini adalah ucapan syukur, tapi isinya menderita semua gitu. Jadi kayaknya kok isinya kayaknya kok kayak dulu aja kayak udah dalam tribulation ya, dalam cerita terus gitu. Iya. Gitu aja sih. Iya, tapi justru menarik ya. Tadi Mas Aryo sempat bring up ini gitu loh. Judulnya ucapan syukur, tapi isinya ini lagi dicobai Menderita semua. terus. Nah, justru itulah letaknya di mana bahasanya Paulus yang dia mau sampaikan gitu loh. Ya kan? Apapun keadaannya, ucapan syukur itu. Gitu. Ya. Di depan nih, di ayat 2 itu ada kata grace and peace ya. Kasih karunia dan damai sejahtera. Yang dulu kayaknya kita udah pernah mention juga, kalau Paulus tulis sesuatu, tulis surat tuh di depannya selalu ada ini. Pasti. Ya, selalu ada ini, ada grace-nya, ada peace-nya. Nah, hari ini gue pengen kayak ulang lagi sebentar tentang ini. Karena grace itu kan kasih karunia. Ya. Bahasanya tuh karis, ya kan? Karis. Itu orang apa? Greek ya. Greek itu Yunani. Gitu. Jadi mereka tuh familiar dengan kata ini. Ya kan? Dan damai sejahtera. Damai sejahtera itu shalom. Nah, orang Yahudi sangat familiar dengan ini. Gitu loh. Jadi dengan dia menyapa seperti ini, sebenarnya dia ngerangkul semuanya. Karena ada si Gentiles, ada si Jews, ya kan, Yahudi dan bangsa asing. Gitu. Karena begitu dia bilang kasih karunia, orang Gentiles tuh bangsa asing langsung kayak ngerti gitu. Oh iya, benar grace nih. Dia lagi ngomongin karis gitu. Ya kan? Nah, untuk orang yang Jews, dia langsung dengar shalom, ya memang kalau ketemu pasti shalom. Shalom gitu kan, damai sejahtera gitu. Nah, yang menarik adalah dia selalu tulis tuh grace dulu and then peace. Dia nggak pernah tulis peace and then grace. Gitu. Nah, terus kan gue coba cari tahu, ternyata ya memang kita tahu Paulus ya, dia lakukan segala sesuatu tuh nggak ada tujuannya gitu loh, nggak ada yang sia-sia istilahnya, dipikirin gitu loh. Kalau tulis aja dipikirin. Nah, kasih karunia itu kan grace. Pada saat kita bisa menyadari grace itu, kasih karunia, lalu kita akan dapatkan tuh damai sejahteranya. Karena kita tahu hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Bahkan kan kita diselamatkan by His grace kan, ya karena Dia punya grace gitu. Jadi dia pengen kasih lihat nih gitu loh, bahwa grace sama peace ini goes together gitu. Karena habis kita sadar tentang kasih karunia-Nya Tuhan, kita akan punya damai sejahtera itu. Ya. Dan itu kalau kita sadar dengan kasih karunia, yang akan keluar dari hati kita itu, dari mulut kita, yaitu ucapan syukur. Jadi basically apapun yang kita lagi alami sekarang ini, itu nggak berbanding lurus sebenarnya sama damai sejahtera yang ada di dalam kita. As long kita selalu sadar akan kasih karunia-Nya Dia. Ya kan? Dan pada saat kita mulai bersyukur, yaitu damai sejahtera akan ada gitu. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini gitu loh, begitu banyak kan gitu. Mau dari relationship, mau dari finance, dari ya macam-macam lah ya, kesehatan gitu. Ada orang lagi yang mengalami itu, cobaan apa segala macam. Nah, pada saat kita ngerti ini, kita akan selalu punya damai sejahtera itu.
Ya, makanya Tuhan bilang dia kasih kita tuh damai sejahtera yang bukan dari dunia gitu, yang dunia nggak bisa berikan. Itu dia. Kok beda ya ini orang gitu? Kok beda ya dia meskipun lagi udah sampai lagi istilahnya di titik terendah dia, Terpuruk. ya terpuruk, tapi dia masih tetap mantap aja tuh. Dia masih Mhm. tetap bisa bersyukur bahkan bisa memberkati orang lain gitu. Nah, tadi di yang tadi kita baca berikutnya itu justru kan di ayat keempat nih. Ayat keempat ini yang menghibur dari 3 deh. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Penghiburan. Ya kan? Bahasa Inggrisnya itu apa ya? Coba San, bahasa Inggrisnya San. New King James Version ya. Boleh. Judulnya Comfort in Suffering. Ayat ketiga, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Ya, Who God of comforts all comfort. us. Ya kan? Jadi dia dari all comfort itu ya dia Tuhannya. Itu jadi yang bisa comfort kita, yang bisa isi kesedihan kita, yang bisa isi kekosongan kita, semuanya yang bisa comfort dia ya cuma dia. Gitu. Ini sebenarnya penting banget. Karena ini yang membedakan antara orang yang punya Tuhan dan tidak punya Tuhan. Yang bisa isi kekosongan itu cuma Tuhan. Yang bisa comfort kita cuma Tuhan. Nah, kalau nggak punya Tuhan, ya nanti kita akan tetap perlu cari source of comfort itu, which akan ke arah yang salah, ya kan? Whatever itulah. Diri sendiri. Ya, yang akhirnya akan merugikan diri sendiri. Karena kita perlu comfort kalau kita udah lagi di titik terpuruk kan, titik terendah. Nah, yang bisa isi itu sebenarnya dari Tuhan, karena dia adalah God of all comfort yang tadi lu baca, San. Ya kan? Dan tujuannya apa kita di comfort sama Tuhan? Coba, ayat keempat. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga apa tujuannya? Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Ya. Dengan Jadi, penghiburan yang kami terima. Betul. Jadi basically kalau kita ngerti ini ya kan yang bisa isi kita punya comfort itu cuma Tuhan. Tapi Tuhan isi comfort itu dia akan comfort kita, ya kan? Akan menghibur kita itu supaya apa? Supaya kita sanggup menghibur orang lain. Jadi sebenarnya ya ini, and then orang akan tanya, kok lu bisa sih? Kenapa? Kok lu udah kayak gitu lu masih bisa mengucap syukur, lu masih bisa bilang Tuhan itu baik, kok bisa sih? Nah, and then itulah saatnya kita bersaksi, gitu kan? Because I have this God, aku punya Tuhan ini, Dia yang menghibur aku, ya. Nah, di sini ditulis sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Terus dia bilang, jadi kita ini apa ya? Kita ini mengalami penderitaan ini. Sebenarnya ya ujung-ujungnya kita untuk orang lain juga sih, menghibur orang lain, ya kan? Jadi pada saat kita ketemu orang lain yang sudah pernah merasakan, kita yang udah pernah merasakan, kan kita akan bisa menghibur. Bisa menguatkan. Betul. Dan itu jadi saling menguatkan pada ujung-ujungnya. Tadi yang kita baca San, yang lu bilang apa? Yang lu bilang kayak disuruh menguatkan lagi orang lain, gitu. Jadi kayaknya ada konsep sesuatu yang berbeda nih sama orang di luar Kristus. Adalah kita bisa saling menguatkan, ya kan? Kita jadi punya sebuah komunitas, punya hope, betul. Punya harapan kita. Betul. Harapan. Ya, punya harapan. Jadi nggak tenggelam di dalam titik terendah itu tadi, gitu. Ya. Itu selalu bilang kan bersandar kepada Dia. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri kan. Kita kalau ngandelin, wah kedepannya gimana nih segala macam, wah udah makin stres sendiri. Tapi kalau kita tahu Tuhan yang pegang kendali, ya apapun yang kita hadapi, asalkan kita menjalani dengan benar ya, sikap yang benar, sikap hati yang benar, dan dengan kebenaran, ya Tuhan pasti akan pegang kendali dan membawa kemuliaannya gitu, membawa kebaikan. Itu yang kita percaya, sehingga saat orang lain mengalami kesulitan, kita bisa bilang, menguatkan orang itu untuk tetap pada jalan yang benar, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Kadang kan orang cenderung saat tertekan dia langsung pelarian, menyimpang gitu kan.
mencari sebuah Ya. penghiburan yang lain gitu. Ya, betul. Karena basically ya kita lagi down, kita perlu penghiburan kan gitu loh. Namanya juga lagi down, itu memang apa ya, memang kedagingan kita lagi down, kita lagi terpuruk, lowest point, we need comfort. Nah, masalahnya adalah what is your source of comfort? Who is your source of comfort? Itu yang penting gitu. Kalau kita nggak kenal pribadi itu, ya kita akan cari comfort di tempat-tempat yang salah nanti. Which yang akan bikin kita makin jauh, makin terpuruk lagi, makin go to the lowest point lagi nanti gitu. Dan sampai berakibat kepada kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan gitu kan. Jadi betul. Ya itu sangat ini sih. Iya, jadi responsnya tuh sangat penting ya gitu loh. Jadi basically ada sebuah istilahnya apa ya, sebuah kesengsaraan, sebuah pencobaan, padahal tujuannya adalah untuk bikin kita ya semakin tahu respons yang benar dan baik itu apa. Tapi kalau kita nggak kenal Tuhan, kita bisa melakukan kebalikannya. Itu sih. Hope-nya kan apa? Ya janji Tuhan itu sendiri. Tuhan akan banyak perkataan janji-janji Tuhan yang dibilang juga bahkan di Paulus juga mengatakan kan di 1 Korintus 10 gitu ya. Gue ada catatan nih tambahan. Kalau pencobaan-pencobaan yang kita alami ini pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab dia akan Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau pikiran yang nggak jernih, kita ya bisa memikirkan hal-hal yang mungkin bisa mengakhiri hidup kita atau kita sampai mentoknya jadi kayak gitu ya. Iya, sementok-mentoknya lah. Depresi apa segala macam gitu ya. Iya. Tapi ada satu, since lu tadi bring itu, gue jadi teringat juga, San. Maksudnya ada tipsnya nih, gitu. Pada saat kita mengalami sebuah pencobaan, terpuruk banget gitu. Jadi yang kita harus pikirkan tuh justru ini. Dengan kita lagi ada di dalam musim ini, situasi seperti ini, Tuhan lagi mau ajarin kita apa sih? Gitu. Itu cukup membantu gue dalam kasih respons yang benar. Karena ya kalau kita ngikutin daging ya, kedagingan, kita akan blame, kita akan mulai kesel, marah, kita malah akan go to other places, cari comfort yang salah tadi itu misalkan, ya kan. Tapi pada saat kita, konsepnya adalah kita pikir dulu nih, kejadian ini pasti Tuhan lagi mau ngajarin kita sesuatu, ya kan, gitu. Ya kayak sekolah gitu loh, kayak dulu kalau kita ada pengajaran bahwa kayak kita dapat ujian itu kan kita kayak berarti mau naik kelas gitu loh, ya kan? Nah, kalau kita bisa lewatin ujian yang tes yang itu, ya berarti kita naik. Misalnya tes kelas 1 kita lewat, ya berarti nanti ke kelas 2. Tapi kalau nggak lewat ya nanti akan stuck dulu nih di kelas 1. Ujiannya juga akan datang di situ terus. Itu terus. Ya. Ya kan gitu. Nah, berikutnya udah nggak, kalau kita pass, kita naik level, ya ujian itu nggak akan terasa berat lagi, yang maksudnya ujian yang sama ya gitu. Tapi tentunya akan ada ujian yang lain lagi gitu loh. Karena kan kita mau dibikin semakin dewasa gitu. Ya. Mas Aryo mungkin mau tambahin? Ya, memang kalau buat saya tidak mudah untuk berada di dalam pencobaan atau dalam penderitaan atau di dalam sesuatu apapun yang tidak mengenakan. Tidak mengenakan buat daging. Betul. tidak mengenakan buat kita sebagai manusia ya. Memang tidak semudah mendengarkan kata-kata penguatan atau tidak semudah mendengarkan ayat Alkitab yang didengungkan atau dibacakan untuk mendapatkan satu penguatan, untuk mendapatkan satu penghiburan, untuk mendapatkan satu penyejukan. Itu kan ibaratnya kan kalau orang sedang dalam keterpurukan, dia itu sebetulnya mendapatkan kesejukan ya, mendapatkan sejukan seperti angin sejuk yang berhembus di tengah panas teriknya, satu cuaca yang tidak mengenakan seperti itu ya. Jadi ya bagaimana ya, jadi memang disitulah diperlukan ya at least teman-teman atau komunitas yang
yang bisa menjadi pengingat ya, walaupun mungkin pertolongan itu bisa saja tidak datang dari komunitas itu. Betul, betul. Karena kita harus mengandalkan Tuhan ya, kita nggak bisa Ya. mengandalkan komunitas ya, nanti kita Yes. akan kecewa gitu loh. Ya. Sebuah atau sebuah pihak yang kita tadinya harap-harapkan sebagai penolong, tetapi tidak menolong gitu loh. Jadi itu seperti sebetulnya juga pedang bermata, sebuah komunitas menurut saya seperti pedang bermata dua ya. Saya tidak mendiskreditkan ya, tapi saya berbicara apa adanya saja. Dan ketika kita berseru-seru pada Tuhan, tolonglah saya, Tuhan berikanlah penolong gitu. Karena kau berjanji bahwa engkau mengatakan ini, engkau berjanji bahwa kalau kami senantiasa mengucap syukur, engkau akan memberikan penghiburan, bahkan penolong gitu. Penolong itu bisa datang dari siapa saja. Bisa orang Samaria, bisa saja dia tidak melulu orang Jews, orang Yahudi. Orang Samaria bisa menolong orang yang habis dipukuli dan dirampok. Iya, jadi kita tetap nomor satu tadi yang Paulus katakan tadi benar sekali. Kasih karunia, damai sejahtera. Kita berseru-seru untuk dia memberikan pertolongan bisa datang dari siapa saja. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mendatangkan orang Samaria. Itu saya sangat mengimani itu gitu. Tidak pernah kekurangan cara seperti itu ya. Jadi ya. Tapi apa yang Paulus sampaikan ini sangat pivotal ya, sangat krusial sekali ya, sangat. Sepertinya Paulus sudah sampai di akhir kedagingan dia ya. Apa daya kekuatan dia as human sepertinya Paulus sudah mentok ya. Sudah ngos-ngosan. Benar. Kasihan. Iya. Benar sih. Jadi kalau kita baca lagi, kita ngobrol tadi, kita discuss gitu, ujung-ujungnya ya kan, yang bisa berikan comfort itu Tuhan juga, Tuhan sendiri. Ya kan gitu. Makanya ya kita jangan jauh-jauh dari Tuhan, ya kan. Jangan sampai kita malah blame Tuhan apalagi itu. Itu paling jangan deh. Gitu ya. Gitu. Jangan. Terus tadi yang kita bilang Paulus sudah habis-habisan itu ya memang terbukti kan di sini kan dia bilang beban yang ditanggungan atas kami itu begitu besar, begitu berat. Bahkan dia bilang udah kayak putus asa, ya kan, merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Gitu. Istilahnya tuh dia udah ya itu udah mentok dia sebenarnya. Gitu loh, ya kan udah mentok ini. Ya, tapi dia bilang justru ada tetapinya nih. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Jadi supaya jangan ngandelin diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Nah, yang menarik ada sambungannya, yang membangkitkan orang-orang mati. Ya kan? Jadi lihat ujungnya. Lihat eternal perspective. Gitu loh. Ya kan kadang kita buntu nih. Buntu, stres, udah mentok banget. Ya, ujungnya kalau kita percaya keselamatan itu udah dijanjikan sama Tuhan di ujung sana. Ya, ada eternal promise itu. Bangkitan. Gitu. Ya, betul. Jadi jangan nyerah gitu loh. Memang nggak gampang proses, tapi itu juga semua apa ya? Kita biar perjalanan iman kita, ya kan itu semua ujung-ujungnya buat kebaikan kita. Itu sih. Kalau kita percaya Tuhan adalah baik, ujung-ujungnya itu semua adalah untuk kebaikan kita. Ya. Amin. Mau nambahin dikit? Boleh. Ada dari tadi untuk yang kasih karunia, ada catatan juga di sini, gue nyatet di 1 Petrus 5 ayat 10. Petrus juga mengatakan di sini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ini sebuah pengharapan janji Tuhan yang sangat luar biasa ya. Even kalau tadi kita ngeliat eternalnya, di ujungnya kita kan ada kebangkitan yang sebuah pengharapan yang eternal gitu. Tapi saat kita menjalani hidup ini pun juga ada janji-janji Tuhan yang bisa menguatkan kita.
Balik lagi juga yang kita tadi dibilang sikap hati yang benar ini, Petrus juga mengatakan nih, ada di 1 Petrus 3 ayat 14. Firman-Nya bilang, tetapi sekalipun kamu menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi kalau kita menghadapi dengan sebuah kebenaran, dibilang di sini janji Tuhan kamu akan berbahagia. Tapi kalau kita menghadapinya juga menderitanya karena ketidakbenaran, nah itu yang menjadi tanda tanya tuh. Ya, jadi harus make sure kita ada di dalam kebenaran dulu ya kan? Yes. Make sure kita harus di dalam kebenaran dulu, make sure kita udah benar nih, gitu loh. Tapi kalau udah benar masih menderita, itu disuruh apa tadi, ya kan? It's okay, ya kan, gitu, nggak apa-apa, gitu. Ini kan berbahagia, gitu. Betul. Tapi kalau kita menderita karena nggak kebenaran kita, waduh, pertanyaan nih, kita menderitanya karena apa nih? Ujungnya kemana nih? Iya, jadi cek lagi, gitu. Oke. Ini baru cuman sampai di ayat 11, kita udah bisa discuss banyak. Padahal kalau kita baca sendiri sih lewat aja sih, gitu aja, ya. Iya. Ya. Oke, lanjut, mungkin minta Mas Aryo tolong bacain perubahan dalam rencana Paulus. Perubahan dalam rencana Paulus, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menuruti keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya atau tidak dan tidak, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sehingga dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Iya, itu dia. Chapter 1, surat Paulus yang kedua. Ya, itu jadi ada perubahan rencana ya dalam rencana Paulus. Dia kasih tahu apa nih yang bisa kita ambil dari perikop ini. Ini keadaannya berarti udah baik-baik aja ya kalau dibilang di ayat terakhir ini, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Ya. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Jadi ada bedanya antara surat 1 Korintus yang tadinya kacau banget, ya kan? Wah, nih kacau banget nih jemaat di Korintus nih, ya kan? Secara doktrin, secara doktrin, secara ya banyak deh yang kacau di situ. Makanya isinya tuh kayak lagi dikasih tahu terus, rebuke gitu kan. Nah, begitu kita masuk ke surat kedua, ya benar San tadi di terakhir gitu. Berarti mereka ini ada perubahan gitu loh, ya kan? Berubah. Bertobat, muter balik, jangan diulangin lagi, ya kan, dikasih tahu dengar, jangan ngeyel. Nah itu dia tuh. Sebenarnya intinya kan orang mau berubah menjadi lebih baik, ya kan, gitu, nggak terus hidup di dalam yang kekacauannya itu. Ya, terus tadi apa lagi yang mau di highlight?
Dan ya dan tidak itu ngerti maksudnya? Kayak Belum sih. nggak sepaham gitu ya. Satu Eh, ngomong ya, atau ngomong tidak, Jadi di ngomong ayat serentak gitu. bukan, jadi di ayat 17 itu kan dibilang, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Maksudnya, Oh, eh tapi kan kita baca yang sebelumnya, Mas Aryo udah pernah mention tuh, Paulus nih orangnya dia sangat well plan. plan. Iya. Nah ini kan tapi dia mau ada perubahan nih dalam rencana dia. Nah dia mau kasih tahu bahwa ini dia bukannya serampangan, dia bukannya galau, orang pelin-pelan, mau kiri, kanan, kiri, ya tidak gitu loh maksudnya. Gitu. Tetapi yang dia mau kasih tahu adalah bahwa kalau di dalam Tuhan tuh ya cuma ada ya gitu, bukannya galau maju mundur ya gitu loh, enggak. Iya. Jadi dia cuma mau ngasih tahu bahwa ada perubahan ini, ya berarti dia mau kasih tahu bahwa dia memang juga dipimpin oleh Roh Kudus dalam dia mengambil tindakan gitu loh, ngambil keputusan. Terus ada yang menarik adalah di ayat 23. Dia bilang gini, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, ya kan? Ia mengenal aku, ini gua highlight. Bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Nah, kenapa ia mengenal aku, ini gua highlight? Karena penting sekali bahwa kita juga harus tahu, kita bukan cuman kenal Tuhan, tapi Tuhan juga kenal kita. Iya. Ya, gitu. Karena kita udah tahu ya, itu ada bedanya ya. Kayak gue bisa bilang gue kenal Michael Jordan, gue kenal siapa ya, simply karena gue ikut Instagramnya dia, so I think I know him. Gue tahu tuh Michael Jordan habis makan pempek gitu, ya kan? Ya, tapi apakah dia tahu kita? Apakah dia kenal kita? No, itu different level lagi, gitu, ya kan? Pada saat si Paulus bisa bilang Allah nih sebagai saksiku, ia mengenal aku. Oh itu shows dia punya relationship. Tuhan tahu kok apa yang gue perbuat. Tuhan tahu kok apa yang di dalam hati gue, ya kan? Jadi udah ngeklop gitu. Bukan cuma kita bilang kita kenal Yesus, tetapi apakah Yesus juga mengenal kita? Makanya di Matius yang kita baca kan Tuhan Yesus ada bilang kan di akhir zaman itu, jangan nanti datang dia bilang I never knew you, gitu. Ya itu yang kita mau hindarin, gitu. Nah gimana caranya? Ya, kita harus bangun relationship itu sama Tuhan. Ya, kita udah tahu sih yang 4 itu yang kita udah pernah baca sebelumnya, berdoa, worship, ya kan, kita fellowship kayak begini, ya kan, terus kita baca Alkitab, itu semua untuk membangun relationship kita sama Tuhan, gitu, ya. Terus ada apa lagi? Udah kayaknya, ada nggak yang kita skip? Oh ini, ada nih, di ayat 12 ditulis gini, bukan oleh hikmat duniawi. Nah ini dia. Jadi dunia juga punya wisdom-nya juga. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Yang kita selalu bilang, cek lagi, benar nggak di Alkitab tuh ngomongnya kayak gitu. Ya kan? Gua suka kasih contoh tuh pakai Lady Gaga gitu. Pakai Lady Gaga, ya kan? Dia bilang born this way. Ya, I'm happy because I'm born this way. Pas gue baca Bible, Tuhan Yesus bilang you have to be born again. so itu wisdomnya duniawi tuh, ya kan? Live like there's no tomorrow, party on, gitu misalkan. Oh bener nggak nih ini wisdomnya dunia nih? Coba pas baca Bible nggak kayak gitu, gitu loh, ya kan? Jadi kadang yang kita dengar it's like wisdom, but kita harus cek lagi. Makanya tadi di depan Irsan bilang jadilah seperti orang Berea ya. Itu dengar, balik lagi, cek lagi, selidiki lagi, ditulis setiap hari, selidiki lagi. Kalau gue ada tambahan, kemarin ada yang menarik sih, ini tinggal 5 menit ya. Ya nggak apa-apa. Ada yang menarik tentang Ayub gitu kan. Iblis itu diberikan, yang masih gue bingung itu adalah iblis bisa datang ke tahta Tuhan gitu kan. Ngomong gitu kan sama Allah gitu. Terus dan Allah di situ kan memang menciptakan manusia untuk membuktikan ke mereka bahwa manusia ini bisa lebih baik daripada fallen angel yang itulah yang memberontak gitu. Dan dibilang di situ kan kayak lihat tuh kayak manusia tuh Ayub setia, kayak Tuhan lagi sedang menyanjung manusia, tapi si setan bilang kasih gua wewenang untuk bisa meremukkan dia sampai tulang,
nanti dia pasti akan menghujat lu gitu. Jadi Hmm. kayak dan Tuhan mengizinkan itu loh. Ya. Jadi sebenarnya dia punya kuasa untuk untuk bisa menguji kita juga gitu. Tapi kita harus bisa bedain lagi hikmat yang tadi dari dunia dan dari Tuhan tuh yang mana gitu kan. Ya. Dan Ayub kan kita tahu tetap berpegang pada Betul. pada apa ya? Pada imannya gitu. Kalau Betul. itu Allah tuh baik walaupun dia sempat mempertanyakan ya. Betul. Tapi dia tetap berpegang di situ. Betul. Dan Allah pun akhirnya ya memberi dia reward lah. Iya, betul. Nah, kalau kita mau reduce ceritanya Ayub nih, istilahnya kayak kita godok nih kuah sampai dia udah kering, tinggal sarinya nih apa gitu. Sarinya adalah kita harus yakin Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Makanya kenapa selalu kita bilang God is good all the time. Nah, kita harus pegang itu baik-baik. Karena pada saat situasi enak kita gampang ngomongnya. Pada saat situasi lagi, waduh hancur-hancuran banget, kita mulai diraguin. Si iblis udah keliling-keliling tuh kayak gitu. Dia tinggal bilang, lo yakin? Ngapain lo? Gitu. Lo yakin Tuhan itu baik? Nah, pada saat itu kalau kita kasih makan pemikiran itu, si iblis yang seneng, dia yang ketawa. Gitu. Nah, Ayub itu ada kitab itu, ya untuk itu, untuk meneguhkan bahwa Ayub itu begitu percaya, begitu beriman. Kalau Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang baik. Itu aja tadinya dia cuma pakai denger doang. Sampai pada akhirnya dia bilang, gue nggak cuma denger, akhirnya gue bisa tahu, gue lihat sendiri dengan mata kepala gue sendiri. Tuhan itu baik. Gitu. It's not easy to be Job. Ya, it's not easy buat jadi Ayub gitu loh. Istrinya sendiri aja udah bilang, lu masa masih mau sembah sih Tuhan yang bikin lu sampai kayak begini. Gitu. It's not easy. Gitu. Tapi pada saat kita pegang kebenaran itu, ya udah. Makanya gue baca Alkitab tuh gue pegang prinsip utamanya itu. Tuhan itu adalah baik dan dia baik selamanya. Gitu. Karena kalau enggak, kita pas baca-baca terus ada bisikan-bisikan sedikit, kita mulai, iya ya, kayaknya enggak deh. Gitu. Kok kayak gini? Ya, gitu. Itu sih. Wah, hebat ya, 2 Korintus 1 doang kita bisa bahas sampai kemana-mana nih. Ya udah, Mas Aryo mungkin ada yang mau tambahin lagi? Ya, sebetulnya ini sangat kaya sekali ya. Belum bisa mengerti sepenuhnya, tapi apa namanya? Ya itu tadi pasti ada sesuatu yang menyebabkan Paulus berubah rencana alias berubah prioritas. Merubah rencana kan sebetulnya merubah prioritas sih. Iya. Dia pasti dia pasti ada prioritas yang lebih ini nih, yang lebih urgent. Iya. Arahnya ke situ ya. Nanti kita baca di chapter 2, nanti kita lihat lagi ke depannya apalagi yang bisa kita pelajari. Nanti kita juga bisa ngerti nih lanjutannya. Ya. Oke. Thank you Mas Aryo, Irsan waktunya. Buat teman-teman yang nonton juga thank you semuanya ya. Kita lihat juga ada beberapa memang yang udah rutin banget ikut nonton terus. Thank you gitu. Tapi jangan lupa untuk selalu kembali balik ke Bible, check by yourself, do your own research, ya kan? Gitu. Jangan terima mentah-mentah. Gitu. Ya. Itu aja. So, thank you. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Bye. Bye.